Halo kalian semua, nama gue Wesley Kevin dan gue di sini buat ngajarin kalian tentang konsep luas. Pada kali ini kita nggak bakal ngebahas luas yang gampang-gampang kayak persegi panjang, kayak segitiga. Itu kan cuma panjang kali lebar atau enggak alas kali tinggi bagi dua doang. Itu terlalu gampang. Nah, ini kita mau bahas yang kayak gini nih. Yap, benar sekali. Luas sebuah kurva yang dibatasi oleh A dan T. Bagaimana? Nah, dengan menggunakan luas persegi panjang yang simpel digabungkan dengan limit, kita dapat mengetahui luas yang akurat. Nah, ini maksudnya nih, misalkan ada sebuah kurva yang akan dibatasi oleh A dan B. Nah, kita ingin mencari tahu luasnya. Ini sama seperti saya bilang tadi, kita tambahin persegi panjangnya. Kita tambahkan terus persegi panjang sejumlah n ke seluruh bagian bayangan kurva dari A sampai B. Nah, kita juga harus ingat bahwa dari cara ini masih ada area yang tidak dibatasi oleh persegi panjang, sehingga hasilnya itu masih tidak akurat. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Dengan menambahkan persegi panjang yang lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan luas yang lebih akurat. Oke. Nah, jadi itu sama aja kayak kita jadikan n-nya sama dengan infinite. Jadinya menghasilkan limit n sama dengan infinity. Nah, sebenarnya buat apa sih kita cari yang limit sama dengan infinity itu? Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi nih, gambaran tadi udah saya buat. Bila kita gambarkan segi panjang, jadi sebanyak infinity ya, infinity minus segi panjang. Karena kita memiliki sebanyak infinity persegi panjang, maka setiap persegi panjang ini, luas yang ini, panjangnya itu menjadi seper n. Yang sebelahnya seper n, seper n, seper n, sampai dengan totalnya n. Kalau yang soal lebarnya tergantung dengan rumusnya, formulanya itu, yaitu y sama dengan misalnya x kuadrat. Nah, itu kita setiap persegi panjang ini yang seper n, misalnya pertama seper n ya, seper n sampai sebanyak seper n sampai infinity itu menghasilkan luas yang terakhir, itu persegi panjang terakhir, yaitu n sama 1 n per n. Oke, sekarang nama gue Krisanti. Gue bakal ngejelasin apa yang Kenny udah jelasin. So, stay tuned. Woi. Oh iya, oke. Jadi, kesimpulannya itu yang dari Kenny bilang, kalau kita menambahkan luas persegi panjang yang tadi yang banyak itu tuh, kita akan menemukan luas kurva yang kita cari. Gitu. Oke, next. Oke, jadi kita kan tahu kalau rumus dari luas persegi panjang itu panjang dikali lebarnya. Nah, sekarang kita kasih permisalan. Misal y sama dengan x pangkat 2. Nah, itu berarti sama dengan 1 per n dikali 1 per n pangkat 2 ditambah dengan 1 per n dikali 2 per n pangkat 2 atau kuadrat ditambah begitu seterusnya sampai ditambah 1 per n per n pangkat 2. Nah, kalau misalkan kita ambil n kuadrat dari 1 per n tadi akan menghasilkan ini 1 per n pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai n kuadrat. Nah, ini merupakan rumus utamanya.
pertamanya dengan satu ini adalah batas bawah, terus n ini adalah batas atas, dan I kuadrat ini merupakan suku. Gitu. Nah, gitu. Ngerti gak? Oke, jadi kalau misalkan udah ngerti, yang barusan tadi nih, yang barusan saya jelasin, itu bisa kita masukin ke dalam limit. Oke, seperti yang sudah tadi saya katakan, kalau yang sudah saya jelasin tadi tuh, ini luasnya. Dengan N itu, ini adalah luas dari kurva. Dengan N adalah batas atas, terus I itu adalah batas bawah, dan karena kita menggunakan permisalan seperti ini nih, permisalan apa tadi, Y sama dengan X kuadrat kayak tadi juga kan, itu kita akan menghasilkan, ini yang pertama dengan Fx1, dan ini akan menghasilkan panjang kali dengan lebar, panjang kali dengan lebar. Terus, nah itu juga jangan melupakan kalau ini merupakan limit. Jadi ini limit mendekati n mendekati infinity, ini dia. Dengan seperti yang tadi, n itu adalah batas atas, I itu adalah batas bawah, dan fx ini merupakan suku. Nah ini merupakan fx, kalau fx ini merupakan suku. Dan ditambah dengan delta x, gitu. Nah, ini yang kabar gembira. Untungnya rumus yang ribet tadi itu sama cara yang jauh lebih gampang menurut gue, yaitu cuma pakai integral atau anti turunan. Nah, kalian pasti ingat kan cara yang tadi? Ribet banget. Nah, sekarang gue akan kasih kalian tuh cara yang lebih simple, yaitu cuma menggunakan integral. Integral tuh apa? Integral tuh nama lain dari arti turunan. Pasti ingat kan turunan? Kalau nggak ingat, silahkan tanya ke guru mat kalian. Nah, cara pakai integralnya gimana? Kita masukin pertama yang tadi resimis yang lebih tinggi ke resimis yang lebih rendah, batasan lebih tinggi atau batasan lebih rendah. Terus kita masukin formula dari kurvanya. Oke. Nah, lanjutannya gimana nih? Terus kita naikin. Namanya juga anti turunan, berarti kebalikannya turunan kan? Kita naikin. Naikin apanya? Pangkatnya. Misalnya pangkatnya n. Nah, kalau dinaikin pasti n plus 1 kan? Nah, karena kebalikannya turunan, kalau dikali pangkatnya ini dibagi dengan n plus 1. Nah, baru kita masukin batas-batasannya dalam apa? Dalam X. Nah, gimana nih hubungan antara B dan A-nya? Kita masukin jadi seper N plus 1 F B N plus 1 dikurang. Ya ini itu juga yang penting dicatat. Kalau B dan A itu dikurang, jadi yang lebih besar ke yang lebih kecil. Terus dikurang dengan seper N plus 1 F N plus 1. Kan jauh lebih gampang kan? Tinggal masukin formulanya, X diganti dengan batasan-batasan B dan A, tinggal dikurang. Itu dengan cara itu tuh jauh lebih sederhana, lebih simple, dan lebih easy buat kalian untuk understand dibandingin cara yang tadi pakai panjang kali lebar segala. Nah, itu juga saran buat kalian dan tips buat kalian kalau mau ngerjain UN, gunakan cara integral yang jauh lebih mudah, waktu juga, energi, dan lebih teliti juga ngerjainnya, nggak buat stres, nggak bikin otak panas, dan nggak bikin kepala meleleh. Ya, nama saya Andrew dari kelas 12 IPA. Saya akan memberikan contoh simpel tentang integral. Ada bolpen? Misalkan ada suatu kurva yang memiliki fungsi y sama dengan x kuadrat dan memiliki batasan x sama dengan 0 dan x sama dengan 3.
berapa besar luas pada batu tersebut. Pertama, nah dari sini X itu yang pangkat 2 dinaikkan menjadi 3 X pangkat 3 dengan 3 0. Nah 3 ini dimasukkan ke dalam X sama seperti dengan nolnya. Dikurangi dengan yang X yang dimasukkan ke 0. Jadi 0 itu masuk ke X. Lalu jadinya 1/3 dikali 27 kali 3/3 kurang berapa? Sepertiga kali 27 itu kan 9. Itu berapa?